Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa Dia baik, Dia luar biasa, Dia nyata di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata shalom. Allah kita Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, kita mau menyembah Engkau, kita mau memuji Engkau, kita mau beri yang terbaik bagi Allah kita, Allah Immanuel. Haleluya. Semua kita yang sudah bergabung, mari kita nyembah Dia, kita menyembah, kita memuji, kita tinggikan Dia, kita angkat satu pujian. Kiranya hatinya boleh digirangkan melalui pujian yang akan kita naikkan. Haleluya. Malake yasyare malake yo mimele malake al kados baru. Amin. Shalom Tasya. Malake ya shalom, malake yo. Shalom Malina, shalom. Tuhan memberkati. Baru aduh
shalom, Malakea shalom, Malakeyo, Mimelek, Malakea lasih, Kados baru. Seisim ya shalom, Malakea shalom, Malakeyo, Mimelek, Malakea lasih, Kados baru. Katakan shalom alaizim. Haleluya Tuhan. Shalom alaizim bagi Raja di atas segala raja, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu urapan-Mu. Haleluya.
hebat, Engkau dahsyat, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah masa depan kami. Terima kasih buat sore yang indah ini. Kami rindu menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Roh Kudus, ajar kami dengar-dengaran akan Engkau, supaya kami beroleh hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kemuliaan-Mu telah turun, haleluya. Kami percaya kemuliaan Allah telah turun di tempat setiap kita, saudara. Di tempat di mana saudara ada, di daerah saudara, di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, dimanapun saudara berada saat ini. Kita percaya kemuliaan Allah telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan, segala ketinggiannya. Gereja Tuhan terjadi di sini. Haleluya. Refrennya dulu, kuasanya. Curahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, dicurahkan.
kekuatan kuasa Tuhan dicurahkan atas saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat lagu kebangsaan kita ya. Lagu yang benar-benar membuat saudara dan saya mengalami kasih Tuhan. Percaya Gusti Yesus diulangi satino-tino ngrasake sabdane kondeli bebakone ngabekti pranatane kanthi tulus sing ati slawase. Haleluya. pujian penyembahan kami. Kami percaya Allah lebih lagi diberkati melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Karena satu tujuan dari program Kasih Kristus yaitu memberkati. Kami rindu menjadi berkat. Kami diberkati untuk memberkati. Kami rindu setiap kita mengalami kasih-Nya. Kami rindu supaya kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu batu karang yang teguh, Jesus Christ. Saudara dan saya, mari kita bersama-sama menyimak pada sore hari ini. Tema kita adalah
murid Kristus ya, supaya kita boleh berkarakter seperti Kristus. Mari kita simak di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Shalom Caroline, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom semua kita yang sudah bergabung ya. Kami percaya sore hari ini ada juga yang berulang tahun, yaitu Bapak Diono, bapak daripada anak kami Natalia ya, yang bergabung juga di sini yang ke-75 tahun. Kami percaya kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kebaikan Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan Bapak kita ini. Tuhan memberkati. Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipilihnya dari semula, mereka saudara dan saya dipilih Tuhan dari semula, ditentukan oleh Allah, dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Jadi berikut ini adalah kita mau menyampaikan tentang karakter Kristus. Seorang yang memiliki karakter Kristus, dia militan, dia luar biasa saudara. Tadi kita baru beberapa waktu ini saudara, mungkin Bu Ari nggak bisa bergabung karena tepar ya, karena sesuatu hal. Kita mau katakan saudara, pelayanan seperti yang kita lakukan ini, kalau kita nggak sungguh-sungguh, tadi Mas Bagas ya, tim kita yang kita dengar gitarnya ya setiap hari itu mengiring kita melalui musik, dia bertanya sedemikian ya Bu, yang artinya pelayanan seperti kami ini kalau nggak sungguh-sungguh, hati kita nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, nggak dengan segenap, artinya saudara, kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Karena iblis tidak senang karena kita menyampaikan pure murni kebenaran. Kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan kasihnya Tuhan, pribadi kasih yang kita sampaikan, Allah Jehovah, Allah di atas segala Allah, King of King, Raja di atas segala Raja. Kita menyampaikan itu saudara. Kita bukan menyampaikan sesuatu yang bisa binasa, tapi kita menyampaikan sesuatu yang kekal, sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal setelah kita mati nanti. Kita benar-benar rindu supaya kita semua dibangun di atas dasar yang benar, di atas dasar Yesus Kristus. Berapa banyak orang yang berkata, aku pelayanan, aku ini begini dan begitu, aku melayani di mana-mana, bahkan aku terkenal di mana-mana, aku punya gelar, aku punya titel. Nggak penting buat Yesus saudara. Yang terpenting itu hidup menghasilkan buah, menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Makanya apalagi pelayan seperti kita, saya bisa di sini saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui banyak proses. Setelah 20 dari 2001 sampai hari ini, kira-kira 20 tahun lebih sekian bulan, saya mengiring dia, Raja di atas segala Raja, anak yang luar biasa, Yesus Christ, yang saya sembah, yang saya agungkan, yang saya permuliakan, yang selalu saya utamakan dalam setiap aspek kehidupan. Terlihat saudara mana murid, mana bukan. Itu semua akan terlihat di saat saudara dan saya menghadapi masalah. Ya, di saat kita menghadapi persoalan masalah, saudara akan terlihat, karakter kita akan keluar. Makanya waktu tadi Bu Ana juga bilang, temanku, badanku sudah mulai lemas. Saudara banyak berdoa ya. Saya mau sampaikan saudara, kalau lelah badan ini ya lelah, roh penurut, daging lemah. Kalau dikatakan ria, kalau lelah, capek, tidur, setelah bangun kita bisa kerja lagi. Kita bisa melakukan banyak hal karena kekuatan saya datang dari Tuhan. Karena yang saya andalkan, karena center saya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Semua mau ngomong apa, dunia mau ngomong apa, kalau tidak saya cuekin, kalau saya tidak pedulikan semua omongan itu, saya nggak ada sampai hari ini saudara.
Karena saya percaya saudara, Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Amin. Tuhan punya rencana yang dahsyat, seperti yang ada di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan saudara, supaya kita anaknya Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara semua saudara. Dialah pemimpin kita, dialah penolong kita. Kalau engkau lemah, kau takut, kau khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia, saudara. Sehingga saat kita mengalami kekhawatiran, Dia turun tangan menolong saudara dan saya. Dia nggak tinggal diam. Saat kau lemah, jangan ikuti dagingmu, tapi katakan, daging kau tunduk kepada roh. Roh Tuhan yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Saudara, mau seperti apapun keadaannya, bahkan saudara semua tahu beberapa waktu lalu 4 bulan lebih sekian hari, saya boleh mengingat Tuhan izinkan mengalami kecelakaan, patah kaki saya, tulang besar saya yang di sebelah kanan. Kaki saya, saudara. Di situ pun saudara saya masih bisa terima konseling. Karena apa? Saya berkata, Tuhan, senterku Engkau. Tujuan hidupku, alasan hidupku, aku ada karena Engkau. Semua karena Engkau. Makanya saat saya ngonselingi suami saya, papinya anak-anak sampai heran. Ini orang kakinya sakit, itu belum dioperasi, saudara. Waktu belum dioperasi, tanggal 10 sudah dioperasi, juga terima konseling. Bahkan dokter di tempat situ pun tanya, penasaran. Kok sampai sebegitu hebohnya memperkatakan tentang haleluya dan Roh Kudus, Roh Allah yang maha besar yang hidup. Dokter ini sampai penasaran, dipertanyakan. Sampai suami saya berkata, ini orang sakit kakinya bisa ngomong sampai 3 jam. Saya berkatakan, saudara dan saya, kalau saja kita mau, Dia turut campur tangan, Dia ambil alih. Dia ambil alih, Dia beri kita kekuatan, Dia beri kita pertolongan. Bahkan tadi pagi saudara saya sama anak-anak saya berkata, kita mulai bangun iman kita. Besok kita harus mulai bisa lep pagi. Biar kita memberi kekuatan kepada yang mengalami kelemahan. Karena tujuan kita hidup untuk memberkati. Tujuan kita hidup untuk melakukan yang terbaik, yang Tuhan mau. Sebelum saya pelayanan di kota seperti ini yang indah, dulu saya digembleng saudara sama pendeta saya yang asal dari Medan, dari Samosir dan dari kota Medan, Situmorang. Saya pelayanan ke pulau-pulau yang saya tidak tahu. Mana saya waktu itu hamil anak yang kedua, perutnya besar, dibawa sampai jalan kaki 8 kilo. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi manut saja saudara, nggak ngerti. Sampai di sana dibagikanlah daun jati untuk kita makan. Saya bilang, wah mengerikan, makanya di daun jati nggak dilap lagi saudara. Waktu kita sampai tengah hari di sana saudara, kita adakan KKR jam 1 siang dini hari. Kita adakan KKR, saudara tahu. Waktu kita KKR, saudara, banyak jiwa mengalami Tuhan. Kuasa Roh Kudus melingkupi wilayah daerah itu, saudara. Saya percaya kalau sekarang pelayanan enak kemana-mana naik motor. Kadang dikasih mobil lagi, saudara. Wah enak di kota, terang. Sedangkan di sana kita harus pakai diesel. Kita harus bawa itu, saudara, didorong 8 kilo. Supaya apa? Ada penerangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita nggak ngalami apa-apa. Saudara bersyukur saat ini COVID-19 Tuhan izinkan terjadi, supaya saya dan saudara membangun mesbah. Membangun mesbah di dalam keluarga kita pribadi lepas pribadi. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu hidup. Dan Dia yang memberi kita hidup, saudara. Jangan pernah kita mengatakan, Tuhan, aku tidak kuat. Di saat kita turuti daging kita, wah, Tuhan gak akan pilih saudara. Tuhan akan lewati. Tuhan akan berkata, carilah, masih banyak yang mau. Saudara, kalau dari hari itu saya berkata, aku tidak bisa, apalagi aku hamil. 5 bulan perutku sakit, nanti kalau aku mengalami sesuatu bagaimana? Tapi aku perkatakan, kami benar-benar dibimbing oleh hambanya Tuhan. Jangan katakan pendeta, saudara.
hambanya Tuhan. Shalom Aprilia, shalom. Saya katakan saudara, kalau kita mau, Dia turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Saya tadi ajari anak-anak saya, kita ini tim. Kita ini banyak loh, 4 orang di sini, apalagi kalau si Cece datang ke sini. Kenapa tidak kita bangun? Diajarin supaya apa? Berkarakter seperti Kristus. Loh, selama puluhan tahun kita tidak punya partner, saudara. Kita melayani, kita terus melayani, tidak dianggap. Tapi satu hal, di saat kita memiliki hati yang menyembah Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan, yang selalu mencari wajah-Nya, Dia Allah yang sudah memilih saudara dan saya. Dia yang sudah menentukan saudara dan saya. Saudara, seorang murid harus berkualitas. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Matius 8 ayat yang ke-5. Dia penuh perhatian, ini firman kemarin saya sampaikan ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Satu pembuktian bahwa Allah Yesus sangat prihatin, sangat peduli, sangat begitu memperdulikan, memperhatikan keadaan seorang hamba perwira dari Kapernaum ini, saudara. Seorang murid, dia tahu apa yang dia lakukan. Saudara dan saya, kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu firman. Saya katakan saudara, sekalipun saya mengalami sakit di kaki saya bisa lakukan semuanya. Saya bisa lakukan semuanya dengan satu kaki berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya bisa? Dia yang memampukan saya. Dengar baik-baik, Kristus yang memampukan saya. Makanya saudara sekarang yang berjalan di atas kaki 2, ya, kaki saudara 2 berfungsi baik. Ayo mari kita lakukan bagian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saya keluar dari rumah sakit 4 bulan sekian hari yang lalu, adakah saya diam? Saya terus melakukan pelayanan. Banyak jiwa-jiwa datang ke rumah ini, saya melayani. Saya melayani bagian saya ini menyenangkan hati Tuhan. Alasanku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, saya mau tanya, apa yang sudah saudara dan saya lakukan? Kalau dia datang tiba-tiba seperti firman-Nya yang kemarin 2 kali session berjaga-jaga, saat pintu dibuka, saat mempelai datang, song-songlah dia, apa yang saudara pertanggungjawabkan? Apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Saudara akan mengalami kekecewaan, karena saudara seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21-23. Dia berkata tidak mengenal saudara dan saya, padahal pelayanan, melakukan banyak mujizat, menolong banyak orang, tapi dia katakan, "Aku tidak mengenalmu." Karena apa? Yang kita lakukan bukan seperti yang dia mau. Di saat keadaan dunia kacau karena COVID-19, apakah kita juga mau kacau? Saya tetap eksis, saudara. Saya katakan, "Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku." Kita angkat satu pujian, "Tuhan, Engkaulah kekuatanku." Kekuatan di hidupku, ketinggian. Ku dapat dalam Yesus. Kekuatan saya dan saudara ada di dalam Yesus. Haleluya. Jangan takut saudara. Kita harus memiliki hati seperti Yesus, peduli. Memiliki hati yang peduli dan mengasihi. Dia berkata, Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saat perwira Kapernaum itu menyuruh orang-orang Yahudi, saudara, tua-tua Yahudi disuruh untuk mengatakan bahwa ada hambanya yang sakit. Dia berkata, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Cobalah belajar
COVID-19, aku takut. Apakah yang bisa kita kerjakan? Tuhan akan berkata, Ria, aku akan pilih yang lain. Saya nggak mau itu terlewatkan dalam hidup saya, saudara. Kekuatan hidup kita ada di dalam Kristus. Kalau karena COVID-19 terus dikatakan, Ria, anakku sakit, bisakah kau datang mendoakan? Bisakah kau menolong mendoakan anakku, kita berdoa bersama? Tidak, Bu. Saya tidak boleh kemana-mana. Saya katakan, saudara, dia selalu punya cara. Di hari Sabat pun dia menyembuhkan banyak orang. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah saudara dan saya buat menghadapi situasi kondisi seperti ini? Apakah saudara menyerah karena saudara mengalami sakit penyakit? Apakah saudara berkata, aku tidak bisa apa-apa karena aku sakit? Wow, keren. Saya mau katakan, saudara, Tuhan berkata, engkau dipilih, engkau dibentuk seturut dengan gambarku. Engkau kupilih, tidak kubiarkan, tapi ku beri kekuatan. Dia memberi saya dan saudara itu kekuatan. Dia tidak memberi kita sakit penyakit. Dia tidak akan biarkan kita ini mengalami sesuatu yang sampai membuat kita tidak berdaya. Karena dia tahu pencobaan yang diizinkan kepada saya dan saudara tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Dia tahu kapasitasku, dia tahu kapasitasmu, dia tahu kekuatanku dan kekuatanmu. Saudara, apa yang saudara lakukan bukan buat manusia. Kalaupun saya live seperti saat ini melalui IG, saya bukan melakukan untuk saudara, tapi saya lakukan untuk Allah. Dan secara otomatis saudara yang digerakkan boleh melihat, mengikuti live kami sore hari ini melalui IG. Saudara diberkati. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan asalnya dari Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita hidup seperti yang Dia mau. Orang yang memiliki karakter Kristus, orang yang dikatakan murid Kristus, dia selalu peduli, dia selalu perhatian, dia selalu penuh dengan belas kasihan. Seperti yang ada di dalam Matius 8 ayat 5 tadi. Menyampaikan perwira di Kapernaum, hambanya sakit. Yesus apa yang dikatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Apakah dia berkata, oh tidak bisa, ini waktuku untuk aku bersama dengan keluargaku. Ini waktuku untuk aku sendiri ingin melakukan sesuatu. Oh, aku mau buat bolu, nanti saya habis buat bolu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk peduli. Peduli itu, kesetiaan itu, saudara. Peduli itu dibarengi, diikuti dengan kata setia. Kalau yang namanya setia itu tanpa reserve, setia itu berkualitas, setia itu menghasilkan buah, setia itu pasti kuat, setia itu pasti penuh hikmat, setia itu murid. Amin. Saudara dan saya. Yang kedua, karakter Kristus. Hidup kita selalu di dalam kesederhanaan, minta hikmat Tuhan. Tuh saudara yang dikasih Tuhan, bukan miskin ya saudara, tapi kita dipenuhi hikmat. Hikmat itu larang regani. Saat Salomo ditanya, minta apa? Dia berkata, aku mau hikmat. Karena hikmat itu kekayaan terbesar, melampaui segala akal pikiran. Dunia gak bisa beli kita hikmat. Tapi saudara, hikmat datangnya dari Kristus. Amin. Roh Kudus, sumber hikmat. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 11 dan 12. Coba bisa tolong dibacakan Pak Gub. Cepat saja, ini waktunya kurang berapa? Kurang 20 menit. Iya, masih lama. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku bukanlah karena kekurangan. Ya. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Murid itu selalu mencukupkan diri dengan segala keadaan, tapi ora pelit, saudara. Terus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara,
tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Amin. Semua itu dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam dalam hal lapar, baik dalam kelimpahan maupun dalam Kekurangan. Haleluya. Saudara, murid selalu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Murid tidak tamak, murid tidak serakah. Berkarakter Kristus itu selalu memiliki hikmat. Dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia tahu arti kenyang, dia tahu artinya lapar. Dia mengerti dalam hal baik maupun dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita belajar untuk memiliki karakter Kristus. Kita belajar supaya ada belas kasihan. Dan yang terpenting saudara, berbelas kasih. Yesus itu memiliki kasih yang begitu luar biasa. Kalau dia nggak memiliki kasih, kita nggak bisa live saudara. Kasihnya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Berapa banyak kita yang berkata aku mengasihi, cukup hanya sekedar sampai direspon, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Seperti dua anak yang kemarin saya ceritakan. Yang satu berkata baik, tapi tidak melakukan. Dan yang kedua berkata tidak, tapi akhirnya menyesal dan bertobat. Artinya melakukan. Berapa banyak yang orang yang baik, iya, aku murid, iya, aku mau melayani, aku kok kepingin melayani. Berapa banyak orang yang janji dengan saya. Dia bukan janji dengan Ria, tapi dengan Tuhan. Setelah aku pensiun, aku ingin melayani Tuhan bersama Mbak Ria. Bukan dengan saya loh saudara. Janjimu sama Tuhan. Berapa banyak yang berjanji ingin melayani. Saudara, pelayanan yang bagaimana yang saudara mau? Kita nggak ngerti. Kalau saya melayani seperti yang Tuhan mau aja saudara. Saya manut Guru Besar Agung Profesor of Glorious Holy Spirit saya, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Dia yang saya agungkan, dia yang saya puji. Karakter yang pertama tadi apa Bu Ana? Karakter seperti Kristus. Yang pertama saudara, kita memiliki karakter yang penuh peduli satu dengan yang lain. Contohnya ada di dalam Matius 8 ayat 5 dan 7 ya. 5 sampai 7 maaf. Terus yang kedua, hidup di dalam kesederhanaan. Hidup kita selalu mencukupkan dengan keadaan yang ada. Jangan, kalau saudara tidak mampu, jangan dimampu-mampukan. Minta kepada Tuhan. Kalau saudara menginginkan sesuatu tapi saudara belum bisa untuk membeli atau melakukannya, minta kepada Tuhan. Jadi malam hari ini saudara, nanti kita pukul 8 ada WBI di tempat ini juga. Kita tetap live, kita bersama, kita akan terus menyembah memuji Tuhan. Kita akan lanjutkan ayat ini supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita hidup di dalam kesederhanaan. Terus karakter Kristus itu apa saudara? Karakter Kristus itu berani, tidak takut oleh apapun. Ada di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut. Firman Tuhan mengatakan janganlah takut. Sebab aku menyertai, Tuhan menyertai saudara dan saya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia berkata aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Bukan cuma meneguhkan, bukan saja menolong, tapi komplit Tuhan meneguhkan dan menolong. Dia juga menyertai saudara dan saya. Apa yang membuat kita takut? Saudara, makanya kalau membaca postingan itu firman aja yang kita baca. Jangan yang lain-lain.
Orang mau ngomong apa, dunia mau ngomong apa, berita di televisi seperti apa, ndak penting. Saya ini punya berapa ribu channel televisi, saudara. Tapi saya hanya buka yang namanya pujian, penyembahan. Kita sepakat. Saya hanya membuka yang namanya firman. Channelnya ya channel firman. Like channel kita buka. Khotbah hambanya. Saya buka khotbah hambanya, pujian yang menyenangkan hatinya. Saya ikut memuji Tuhan. Saya ikut memuliakan Dia. Saya ikut menyembah. Jangan buka yang lain. Bukan hanya beberapa channel. Kalau TV lokal berapa channel, Mas Bagas? Ada 9 ada. 9 channel kira-kira. Kami ribuan channel, tapi yang saya buka tetap like channel. Saya lihat khotbah, saya lihat pujian. Saya buka YouTube pujian penyembahan, khotbah hamba-hambanya Tuhan yang diberkati, yang membagi sembako, yang mereka sudah dalam taraf berkat Tuhan seperti itu. Saya berdoa, saya rindu juga semua kita bisa membagikan berkat. Loh, berkat itu beberapa waktu lalu kita bagikan nasi bungkus, saudara. Kita rindu senantiasa karena berkat yang ada pada kita itu sebagian berkat orang lain yang memang harus kita salurkan. Bukan berkat kita doang, tapi berkat orang lain yang harus, mana yang peduli beberapa. Karena merasa itu milikku, itu uangku. Wah, aku kan segera mau beli Pajero. Kalau aku ambil uang itu tak dudut satu, nanti berkurang. Nggak jadi dah beli Pajero. Aku kan mau beli ini, rumah mewah yang ada di Taman Bunga. Aku mau beli rumah yang ada di Argo Golf yang harganya sekian M. Kalau aku ambil uangku itu untuk memberi orang lain, bagaimana nanti? Nggak selesai-selesai dong keinginanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti firman Tuhan pada malam hari ini. Nanti di pukul 8 kita lanjutkan. Karena ini seru, saudara. Ini benar-benar mengobrak-ngabrik hati kita, sonya nyaman kita. Loh, kalau waktu itu ada orang konseling, Ria, saya mau konseling, Mbak, Bu, saya mau tidak bisa, kakiku kan tugel. Bagaimana saya bisa ngonselingi saudara, wong kaki saya aja cekot. Tuhan akan berkata, Ria, segini tok toh. Kekuatanku gak cukup untukmu ya. Kau gak kuat. Kenapa kau gak kuat? Karena engkau tidak mengizinkan aku jadi raja atas kejadian hidupmu. Kalau engkau izinkan aku jadi raja, Ria, aku akan menopangmu. Sekalipun kakimu itu patah, Ria, tugel. Saat saya bilang kau raja, dia menangis, dia minta belas kasihmu. Dikonselingi, is okay. Datanglah. Heran orang ini, saudara. Dia berkata, dipikir di tempat rumah sakit saya di Opnam itu, saudara, dipikir ada ruang konseling untuk orang Nasrani. Saudara tahu saya dirawat di RSI, Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sekarang saya tahu bahwa Allah menginginkan saya untuk bersaksi di sana, memasyurkan nama Dia. Sampai hari ini kita punya catatan para perawat dan dokter di sana. Kita bersahabat. Kita memberi firman. Mereka bukan orang yang percaya Tuhan. Dari mana orang bisa percaya Kristus kalau bukan dari kita? Mereka selalu berkata, terima kasih. Firman-Nya menguatkan. Terima kasih buat ayatnya pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya waktu itu berkata nggak bisa, nggak ada keberanian saya, Tuhan akan cuman segitu Toria. Aku cari yang lain ya. Biarkan kau menikmati show-nya nyamanmu. Biarkan kau menikmati show-nya nyamanmu dengan keadaan seperti ini. Aku bisa cari yang lain. Saudara, takut buat saya. Mari kita berdoa. Nanti pukul 20 kita lanjut lagi tentang karakter Kristus. Masih banyak hal-hal yang indah yang akan kita bagikan. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini.
Bagi yang streaming, Tuhan Kau menjamah setiap mereka. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, jamah setiap tangan-tangan yang menaruh tangannya di dada mereka masing-masing. Biarlah Kau memberi kelegaan, Kau memberi kekuatan. Karena kami tahu kekuatan di dalam hidup kami datangnya kepada Engkau. Dan firman-Mu mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai-Mu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Kita katakan, percaya Gusti Yesus lan manut piwulange ing satino-tino ngrasake sabdane gondeli bepakone ngabekti pranatane kanthi tulus sing ati selawase. Katakan setan rak goyang. Oh, haleluya. Hiaramase amarga percaya rezekine teko. Mari muliakan Dia. Hiaramase Gusti Yesus. Setan rak goyang. Demit ora dulit, lelara padha lunga. Amarga percaya rezekine teko. Saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, pukul 8 kembali saudara bisa bergabung. Kita percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan Allah memberkati. Haleluya.